Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beberapa waktu lalu kami menyampaikan catatan amal dan melintasi syirat, maka kita akan membahas masalah ini ketika manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, bayangkan ketika kita sudah berhenti di depan Ars, lantas Allah berfirman kepada kita dengan kalamnya, "Mendekatlah kepadaku wahai Bani Adam, maka kita akan menghilang ditelan oleh cahaya Allah." Kita berdiri di depan Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa, lagi Maha Mulia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bayangkan tubuh kita yang begitu kecil serta sangat gemetar. Kita akan mendengarkan semua kalam Allah yang mengungkap dosa dan segala bentuk keburukan kita. Kalau kita sedang mengalami masa-masa sulit seperti itu, sudah berapa banyak keburukan yang kita lupakan begitu saja. Namun pada hari itu kita akan mengingatnya kembali. Berapa banyak rahasia yang kita timbun pada saat itu. Semua akan terbongkar dan kelihatan dengan gamblang. Berapa banyak amalan yang kita kira ikhlas karena Allah dan bebas dari kelalaian. Namun pada hari itu terbukti penuh dengan didominasi hawa nafsu yang bisa merusak arti dan nilai. Amal-amal itu menjadi sia-sia tiada guna setelah sebelumnya kita sangat mengharapkan. Begitu hancur hati kita dan begitu besar penyesalan kita karena dulu tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah secara mutlak. Allah akan berulang kali menyebutkan keburukan kita dan membongkar semua rahasia kita. Tentu saja kita akan semakin cemas dan tahu bahwa dulu kita tidak punya rasa malu kepada Allah, jarang sekali untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, dan juga lebih sering tidak merasa diawasi oleh Allah. Ketika itu Allah akan berfirman, "Wahai hambaku, tidakkah kamu mengagungkan aku? Tidakkah kamu merasa malu kepadaku? Bukankah kamu dulu meremehkan pengawasanku? Namun bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Bukankah aku juga telah melimpahkan nikmat kepadamu? Lantas usia muda kamu kau pergunakan untuk apa? Umurmu kau lalui untuk apa? Hartamu kau belanjakan kemana saja? Amalan apa saja yang telah kamu perbuat?" Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan ditanya oleh Allah semesta alam di antara dirimu dan Allah. Tidak akan ada lagi hijab dan juga tidak ada juru terjemah." Adi bin Abi Thalib, Adi bin Hatim berkata, "Aku bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian pasti akan berdiri di hadapan Allah, di antara dirinya dengan Allah tidak akan ada lagi hijab yang akan menghalangi dan tidak ada juga seorang juru bahasa yang akan menerjemahkan. Lantas Allah akan berfirman kepadanya, bukankah aku telah memberi nikmat kepadamu? Bukankah aku telah memberimu jumlah harta? Orang itu akan menjawab, sodaqta, benar. Lantas Allah akan berfirman, bukankah aku telah mengutus seorang Rasul kepadamu? Orang itu juga menjawab dengan jawaban yang sama, benar.
Kemudian orang itu menoleh ke arah kanannya, namun yang dia lihat tidak lain hanyalah api. Ketika dia menoleh ke arah kirinya, kembali yang dia saksikan hanyalah kobaran api. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian merasa takut kepada neraka walau hanya sepotong biji kurma. Jika memang tidak mendapatinya, maka hendaklah dia berkata yang baik. Bukhari di dalam kitab Sahih. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang membicarakan terlebih dahulu perihal ashabul yamin, kelompok kanan. Beliau berkata, demi Allah, tidak ada salah seorang dari kalian kecuali dia akan berduaan saja dengan Allah. Bagaimana ketika dia hanya bersama dengan rembulan pada malam purnama? Kemudian Allah akan berfirman, wahai Ibnu Adam, apa yang menyebabkan kamu tertipu dariku? Apa yang telah kamu kerjakan untukku? Tidakkah kamu merasa malu kepadaku? Apa yang telah kamu turuti dari dakwaan para rasul? Bukankah aku senantiasa mengawasi kedua matamu? Namun mengapa kamu mempergunakan kedua organ tubuh itu untuk melihat hal-hal yang tidak aku halalkan? Bukankah aku senantiasa mengawasi kedua telingamu? Namun mengapa kamu mempergunakan kedua organ tubuh itu untuk mendengarkan hal-hal yang tidak aku halalkan? Bukankah aku mengawasi lisan? Akan tetapi mengapa kamu selalu mempergunakan organ tubuh itu untuk mengatakan hal yang tidak aku halalkan? Bukankah aku selalu mengawasi kedua tanganmu? Akan tetapi mengapa kamu selalu saja mempergunakan kedua organ tubuh itu untuk mengambil hal-hal yang tidak aku halalkan? Bukankah aku selalu mengawasi kedua kakimu? Akan tetapi mengapa kamu selalu saja mempergunakan organ tubuh itu untuk berjalan menuju hal-hal yang tidak aku halalkan? Bukankah aku selalu mengawasi hati? Akan tetapi mengapa kamu selalu saja mempergunakan organ tubuh itu untuk berniat hal-hal yang tidak aku halalkan? Apakah kamu telah mengingkari kedekatanku dan kodratku kepada dirimu? Wahai Ibnu Adam, kamu pasti berada di antara dua nasib yang sangat menentukan. Boleh jadi akan dibacakan kepadamu, kamu mendapatkan rahmat Allah dan akan memperoleh berbagai karunia. Namun kamu bisa juga akan didebat habis-habisan pada waktu proses hisab. Lantas Allah akan memerintahkan dirimu untuk berjalan menuju neraka Hawiyah, dan tempat itu adalah seburuk-buruk tempat. Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, kehadiran seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya yang telah dihabiskan untuk apa, tentang ilmu yang telah diamalkan untuk apa, tentang jasadnya yang telah dipergunakan untuk apa saja, dan tentang hartanya dari mana dia memperoleh dan kemana saja dia infak. Lantas apa yang kita bayangkan tentang kita yang sangat lemah? Allah akan menyebutkan semua kebaikan di hadapan kita, namun dalam waktu yang bersamaan Allah juga akan membeberkan berbagai pelanggaran dan sedikitnya rasa malu kita kepada Allah. Begitu dahsyatnya saudara-saudara fenomena yang akan terjadi di padang mahsyar. Begitu ngerinya menghadapi sang penanya yang tidak bisa dikelabuhi oleh pekerjaan sekecil apapun. Begitu hebatnya rasa sedih, gambar ada di kita waktu. Kita akan menyesali semua perbuatan yang melampaui batas, telah melanggar ketaatan, dan juga telah banyak diwarnai oleh perbuatan maksiat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jika rasa sedih, gundah gelisah, dan rasa malu kita telah capai titik kulminasi, maka yang akan muncul di hadapan kita hanyalah antara dua hal, murka atau ridho. Boleh jadi Allah akan berfirman kepada kita, wahai Ibnu Adam, dulu ketika
ketika masih di dunia aku telah menutupi semua keburukanmu, dan sekarang pada hari ini aku juga telah mengampuni semua keburukanmu. Aku telah mengampuni kesalahan yang sebesar apapun dan kejahatan yang sebanyak apapun. Aku akan lebih memperhatikan kebaikanmu yang jumlahnya sangat sedikit. Pada waktu itu hati kita akan langsung bahagia dan merasa melayang-layang di udara. Wajah kita seakan memancarkan cahaya yang berseri-seri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.